Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wargi Karawang, kita bertemu kembali di podcastnya Kominfo, Dinas Kominfo. Tonton apa yang Anda dengar. Nah, sore hari ini saya sudah kedatangan banyak sekali tamu spesial. Tidak hanya satu, dua, tiga, enam. Luar biasa. Tapi sebelumnya saya boleh minta tepuk tangan dulu untuk tamu-tamu kita yang spesial hari ini. Karena mereka hari ini juga luar biasa membawa banyak oleh-oleh. Pasti nanti kita akan bahas kenapa sih mereka kok bawa kayak ginian ya. Oke, sore hari ini kita berbincang di acara atau tema yang akan kita ketengahkan atau akan saya hadirkan mengenai strategi pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi multi stakeholder melalui Pordesta. Forum Komunikasi Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karawang. Dan kali ini saya akan pertama menyapa dulu beliau yang membawa sederet tamu ke Dinas Kominfo hari ini. Selamat sore, ada Ibu Lucy Asela STMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Halo, apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Egi. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Dan saya akan sapa satu demi satu. Di samping Ibu Lucy ada Kepala Desa Cinta Laksana, Bapak Haji Agus Sulaiman. Halo, selamat sore Bapak. Sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada praktisi kepariwisataan. Beliau sudah tidak asing lagi. Muda, semangat, berwibawa, dan rajin menabung. Dia adalah Bapak Ade Wahyu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Nah, kemudian ada lagi M. Holil Rohman, Ketua Darwis Desa Wisata Karangjaya. Yang mana? Halo, Oke, selamat sore. yang paling muda dan segar ya. Nah, di antara yang lainnya, sini sudah tidak asing lagi. Saya sudah kenal lama dengan beliau. Tapi tetap kita perkenalkan, beliau adalah seorang praktisi kepariwisataan. Malang melintang di dunia. Oke, aku kenal banget di dunia perhotelan ya. Beliau adalah Ibu Dina Puja Astuti. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sudah ya? Oh, yang satu lagi. Aduh, paling pojok biasanya kalau foto kena crop tuh, nggak ke bawah ya. Nyaris tadi juga tidak saya kenalkan. Oke, ada Bapak Ahmad Fatoni. Beliau adalah Ketua Podarwis Cipta Pesona Desa. Selamat datang dan terima kasih. Terima kasih. Selamat Sesuai sore. dengan perkenalan kita, kali ini saya langsung saja menuju ke suhunya ini. Oke, selamat sore Ibu Lucy. Gimana sore hari ini sampai membawa rombongan datang ke podcast kami? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, sore hari ini saya membawa rombongan teman-teman para pelaku dari industri pariwisata, Mbak. Dan teman-teman inilah yang kita anggap sebagai pejuang ekonomi rakyat. Itu Ya. ya mereka inilah yang menggagas dan berinisiasi tinggi dengan kesadaran sendiri yang sangat sadar membangun desa wisata di tempatnya masing-masing. Ini ada praktisi dari dunia usaha, ada Kang Wahyu juga pernah membangun tempat spot wisata namanya Jati Wipala. Nah, Aku pernah kesana. pernah kesana kan? Nah, ini adalah penggagasnya dan hari ini beliau juga sudah melalang buana menjadi pengusaha pangga. Pernah dengar pangga? Oke. Pernah dengar? Nah, produk pangga itu nggak dibawa ya? Harus menjadi contoh. Iya. Itu sudah menjual Indonesia dan mendunia. Nah, itu ternyata dibuat di Karawang. Karawang. Walaupun nanti ketemunya ada di Jogja, ada di Bali. Itu dari Oke. produk Karawang. Karawangnya tetap harus dibawa ya. Ya, tapi tidak semua orang mengenal ini. Gitu. Bahkan saya sendiri hari ini di sini duduk sebagai kabit destinasi wisata. Pertama kali menduduki ini saya juga bingung. Saya mau ngerjain apa ya di Karawang, ada apa ya? Karena dunia wisata. Oke, dan ternyata dalam waktu ketemu 6 banyak bulan, orang yang luar 4 biasa ya. bulan, Karawang luar biasa. Karawang itu membuat saya membawa cerita dari masa ke masa ya, dari masa lalu. Kok jadi sedih ya saya dengarnya Sedih ya? sebenarnya. Dari masa prasejarah, saya berdongeng. Dari masa prasejarah, terus terkenal dengan heroiknya, tidak akan pernah ada 17 Agustus kalau tidak ada 16 Nah, Agustus. itu dia. Kemudian hari ini kita mengenal malah Karawang kota industri, ya kan? Sebenarnya di mana pertanian yang dulu ada gitu kan?
Aha. Nah, dalam perjalanan itulah saya mengenal yang namanya program desa wisata. Oke. Yang ini memang juga menjadi program dari Kementerian eh, Kemenekraf ya, bahwa desa wisata ini dianggap akan meningkatkan perekonomian lokal, sehingga menteri yang lalu mengkampanyekan ini luar biasa untuk mengangkat potensi daerah, sehingga ada alternatif ekonomi lain loh, gitu kan. Oke. Yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oke. Ada beberapa mungkin yang belum begitu mengenal apa Pordesta ini launchingnya atau Pordesta. dimunculkannya kapan Oke. sih? Pordesa itu adalah strategi kolaborasi multi stakeholder Aha. untuk pengelolaan kepariwisataan. Karena ternyata kami ini di Dinas Pariwisata nggak bisa kerja sendiri, Mbak. Ya, semuanya butuh sekarang kerjasama yang baik. Semuanya berbicara tentang pentahelix. Aha. Di situ kan ada masyarakat, ada komunitas, ada teman-teman praktisi, ada akademisi yang membantu kita mendampingi masyarakat nanti. Kemudian ada teman-teman ini yang saya bilang luar biasa. Bapak-bapak ini luar biasa gitu, dengan kreativitasnya mereka bisa menghasilkan Cuan. Siapa bilang gitu kan? Siapa bilang Kerawang nggak punya apa-apa? Ini apa? Ini terubuk itu betul. Ini terubuk. Jadi gini, ternyata saya baru tahu kenapa ini di display di sini dan ternyata mau diperkenalkan juga ya. Dan ini itu adalah yang hadir di sini itu karena kreativitas teman-teman kita. Oke. Jadi basicnya ada kreativitas. Oke. Sehingga di dalam desa wisata itu ada satu kelompok masyarakat yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, ini yang kami sedang lakukan hari ini. Kami berkampanye untuk ayo sadar, menyadarkan dengan kampanye sadar wisata. Berupa sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa. Banyak masyarakat yang tidak tahu ya, ada apa wisata apa saja di Karawang gitu. Mungkin dengan hadirnya Pordesa ini juga tadi turut mensosialisasikan, akhirnya informasi itu sampai ke pelosok-pelosok bahwa tidak harus kemana-mana. Ya, ada banyak yang kita temui wisata di Karawang. Saya boleh mau menyapa dulu, ini praktisi dari kepariwisataan, Pak Ade Wahyu terlebih dahulu, Bapak dulu. Karena saya melihat setiap di kegiatan selalu muncul. Kata saya, ini siapa sih orang ini? Gali-gali sedikit, ternyata beliau juga yang peduli, gitu ya. Peduli kepada masyarakat, walaupun sekolah jauh nih. Balik lagi ke Karawang dan akan mengangkat Karawang. Sudah dilaksanakan. Seperti apa? Dan apa yang saya panggil Kang Ade Wahyu? Boleh. Kang Dewa. Kang Dewa. Kang Dewa. Iya, biasanya aku panggil Kang Dewa beliau. Makanya ketika ngelihat profilnya, ini Kang Dewa apa Kang Wahyu ya? Karena di dunia kepariwisataan Kang Dewa yang muncul. Oke Kang, apa saja yang sudah akan lakukan sehingga kami ya mengatakan bahwa ini adalah seorang praktisi kepariwisataan di Karawang. Apa sih Kang? Iya. Boleh deh manggil apa aja lah gitu. Biar AA aja yuk. Aha. Ya, biar gimana? nyaman. Berkaitan dengan kepariwisataan, betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kabid, bahwa kepariwisataan itu bisa menjadi leading sektor pertumbuhan ekonomi. Tidak one man show kepariwisataan saja, tapi bisa menjadi leading sektornya karena akan tercipta multiplier efek. Itulah yang kemudian menancap jelas di tekad saya bahwa saya balik ke Karawang, saya akan bermain di kepariwisataan, gitu istilahnya, dengan seperti apa ya? Nah, ini yang setidaknya pengalaman saya gitu teh. Saya harus mulai dari mana? Mungkin ini akan sama dengan wargi-wargi di Karawang ataupun di manapun berada, harus mulai dari mana gitu. Berkaitan dengan kepariwisataan, ketika memang kecuali mungkin daerahnya kalau bentang pegunungan punya, air terjun punya, itu akan lebih mudah, ataupun hamparan sawah ataupun pantai, hutan mangrove segala macam punya, itu akan lebih mudah mungkin dengan yang umum terjadi adalah jual alamnya. Tapi ketika lebih banyak lagi desa yang kami ini desa biasa saja, setidaknya itu yang pernah saya lakukan di pesisir utara Karawang, dia cuma desa biasa yang jarang dikunjungi oleh orang lain. Saya mencoba menggalinya itu dengan
alamnya tidak bisa saya jual, tapi saya akan hadir dengan menggali masalah di desa tersebut apa. Menggali masalah? Ya, masalah di desa tersebut. Misalkan, saya ambil contoh random dulu gitu ya. Desa saya ini kalau musim kemarau, kering, nggak ada air. Sehingga warga, masyarakat kesulitan. Nah, ini masalah nih gitu kan. Jadi silahkan. Atau bahkan mungkin di desa saya ini sering berantem nih anak mudanya misalkan gitu kan, dan mungkin banyak masalah-masalah lain, jadi kita berfokus pada masalah kemudian berpikir solusinya bagaimana ya. Mungkin ini lah hubungannya dengan kepariwisataan seperti apa gitu kan, kita jual solusinya sehingga nanti tercipta keguyuban, karena definisi kepariwisataan itu bukan hanya destinasi wisata, bukan hanya sebuah tempat yang dikunjungi, tapi variabel-variabel lain dengan contoh tadi kehidupan masyarakat yang terorganisir, ini kita bisa jual. Masyarakat yang mencangkul sawah rutinitas sehari-harinya, ini kita bisa jual. Masyarakat yang pada akhirnya guyub rukun tadi atas masalah yang tercipta kekeringan, misalkan kemudian membuat sumur atau apapun itu, nah itu bisa kita jual. Karena itu bisa menjadi atraksi wisata. Tidak terpikir oleh kita ya. Gitu. Diangkat dari masalah. Ya, kalau memang sulit alam yang bisa dijual gitu ya. Itu susah. Jadi ya udah cari aja masalah di desa kita, di wilayah kita itu apa, itu yang kita kembangkan. Jadi tergelitik. Seperti apa? Tadi ketika masalah itu digali kemudian akan dimunculkan ya. Sudah berjalan? Yap, salah satunya adalah di pesisir Karawang itu ada yang namanya Desa Mangga, Kampung Mangga. Yang mana ribuan pohon mangga ketika saya gali catatan di desa itu dimulai di tahun sekitar 83-an. Saya aja baru lahir gitu. Saya aja baru lahir. Mikirin dia. Itu diprakarsai oleh Pak Sekda Pak Badama kalau nggak salah saat itu. Saat itu ya. Ya. Penanaman pohon mangga menggantikan pohon jambu air. Nah, setelah 20 tahun berlalu atau 30 tahun berlalu, jangka panjang ya. Ini menjadi kampung mangga. Permasalahannya muncul adalah ketika panen raya, harga buah mangganya jatuh murah. Itulah yang kemudian menjadi pemantik saya untuk ini buah mangga harus saya olah. Itulah yang menjadi dasar lahirnya Pangga. Pangga itu akronim dari pabrik mangga. Pangga Snack. Lantas kemudian saya coba mengolah buah mangga itu, inginnya menjadi dodol, keripik, sirup, gitu kan, permen, dan segala macam. Tapi ternyata setiap varian jenis produk itu butuh investasi. Mesin untuk bikin permen itu berbeda dengan mesin untuk bikin keripik, berbeda dengan untuk bikin sirup. Gitu. Duitnya di mana ya? Gitu. Akhirnya saya coba kerucutkan, udahlah yang bikin keripik aja. Itu alhamdulillah teh. Sekarang buah mangganya kita olah menjadi keripik biar lebih ekonomis. Buah lain kita ajak, buah pisang gitu kan, buah nangka, labu gitu. Itu dibikin keripik dan alhamdulillah pemasarannya tadi Bu Kabid sampaikan di Jogja alhamdulillah sudah puluhan tempat wisata kita masuk. Di Bali pun ada tawaran bahkan dari Pemda Balinya untuk menyebarkan produk tersebut karena memang ada cerita terlalu panjang nanti kalau saya kupaskan. Kita bikin spesial kita nanti ya untuk Kepal. Artinya tadi menjawab pertanyaan Teteh itu, atas masalah itu menjadi solusi. Dan kepariwisataan itu bukan hanya destinasi wisata, tapi oleh-oleh juga itu variabel dari kepariwisataan. Kaos ataupun ikat atau apapun itu fashion gitu kan, dan seni pertunjukan itu juga variabel dari kepariwisataan. Gitu. Ini bukan hal yang mudah ya, meyakinkan masyarakat ketika tadi ya, ketika panen mangganya kan biasanya harganya memang jatuh. Kemudian bagaimana cara Kang Dewa ini untuk mengajak masyarakat untuk tetap melihara gitu ya, karena produk ini bakal muncul dan diterima masyarakat dengan tidak mudah.
butuh pemasaran yang baik, investasi tadi. Bagaimana meyakinkan Kang Dewa kepada para petani mangga untuk ikut bergabung dan menjual atau mengeluarkan produk ini? Cara meyakinkan terefisien ternyata itu adalah hasil deh. Ketika saya berapi-api berbicara, kalau hasilnya gitu. Ya, tapi ketika nih uangnya, mereka akan yakin ketika oh iya ini hasilnya ya, iya gitu kan. Jadi di awal itu ya kita pernah wisata ini agak negatif gitu kesannya di umumnya. Waktu itu saya bikin konsep wisata petik mangga gitu. Anak-anak sekolah kita arahkan untuk diedukasi pohon mangga itu seperti apa, karena ternyata anak-anak kota itu masih sangat banyak tidak tahu biji mangga. Taunya buah mangga di atas piring gitu, tidak mengetahui bahwa buah mangga tersebut prosesnya itu ada bijinya gitu kan, apalagi ya hal-hal lainnya gitu. Jadi seperti itu. Kayaknya memang kita nanti Pak Kadis izin mungkin kita akan lebih spesifik lagi mengundang beliau sendirian. Kalau hari ini dibahas yang lain nggak kebagian. Paling tidak kita apresiasi buat beliau ketika punya ide untuk meyakinkan masyarakat. Ayo tetap karena tadi hasil ya. Di sampingnya ada Pak Lurah nih. Ini narasumber yang paling ganteng ya. Halo Pak Lurah, selamat sore. Pak Lurah Cinta Laksana. Kecamatan Tegalwaru ya. Oke, barusan juga Pak Sekcamnya monitor nih. Pak, ini produk-produk Tegalwaru Cinta Laksana ya. Ada turubuk yang memang tidak ditemui di tempat lain, hanya Karawang dan di Karawang Selatan yang ada. Ini yang belum nyobain harus nyobain. Kamu belum nyobain tadi ya. Kalau orang luar kan, apaan ini? Dicoba. Ada turubuk, kemudian ada pete, ada ini produk yang sudah diolahnya. Kita langsung saja bertanya ke Pak Lurah. Pak Lurah, memang di daerah Pak Lurah sendiri banyak petani turubuk atau memang dia muncul begitu saja atau tidak dikelola dengan baik? Seperti apa sih Pak? Turubuk ini memang dari zaman nenek moyang juga udah ada kan, selalu sampai sekarang dipertahankan, dikembangkan. Selain daripada ya pemanfaatan tanah yang kosong, ada pisang juga, tumpang sarinya termasuk turubuk juga. Dan turubuk ini ya walaupun di Karawang Selatan, selain di desa kami itu yang paling subur di desa kami. Itu satu dusun 3 RT 0607. Satu RT 2 RT aja itu di dusunan kami. Makanya kita kalau jalan-jalan atau kunjungan kerja ya Pak Kadis ke Karawang Selatan, itu yang ditunggu-tunggu. Mana cobek turubuk? Itu dicobek bisa, di sayur santan enak gitu. Kenapa sih Pak kok cuma di daerah Bapak saja ini ya? Karena memang apa Pak yang menyebabkan itu gitu? Terus turubuk sendiri ini ditanam secara kontinu atau memang semaunya aja, tumbuh tebang atau sempat ada panennya gitu nggak sih Pak? Ini ya ditanam. Kalau ditanam itu ya kayak kita nanam tebu, seperti tebu. Ditanam nanti tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi dipetik, tumbuh lagi jadi sirungnya gitu ya Pak. Dibutuh lagi, diambil lagi, cabang lagi. Jadi dia tidak ada panen per berapa kali, tidak ada ya Pak. Jadi nunggu berapa bulan ya panen. Pak, ini turubuk ini kan digemari banyak orang dan produknya tidak banyak gitu ya. Gimana sih, ada nggak rencana mungkin untuk mengkhususkan penanaman turubuk supaya mungkin distribusinya juga kali ya, karena kalau produknya banyak distribusinya kurang juga. Nah nanti perannya ini nih Ekraf mungkin ya, Ibu Lucy sendiri nih nanti. Ada nggak sih Pak rencana seperti itu bahwa turubuk digemari tapi memang produknya tidak banyak, jadi orang sosialisasinya agak kurang. Ada beberapa yang tidak tahu produk ini. Gimana Pak? Sekarang juga sebetulnya banyak, sebenarnya banyak, sampai ya 2 hektar. Banyak sebenarnya. Ya cuman karena kontinu aja penjualan di lingkungan juga ya rame gitu, rame. Jadi ya sekalian pengembangan dijual seperti ini, kita juga memang Ibu PKK dari kami itu udah produksi juga bisa dibikinkan ini keripik turubuk, turubuk juga. Kayak tadi itu ada turbo juga ini. Turubuk di jero. Turubuk di jero itu ya. Jadi olahan-olahan itu
memang bisa dibuat Oke. selain daripada dijual untuk lalaban atau tambahan dari Sayur lah. sayur, Mhm. itu memang bisa diolah. Iya, kalau saya lihat Pak turubuk dengan sayuran lain, turubuk ini di posisi atas loh untuk harganya, lumayan agak mahal juga ya Pak ya. Ya, Tapi karena enak, kemudian agak susah nih nyarinya. Jadi memang ketika produknya tidak banyak, konsumennya banyak, itu harga akan meningkat ya Pak ya. ya. Begitu. Terus bagaimana nih Pak pelestarian ini ke Bapak ya, para petani untuk tetap konsen di dunia turubuk ini Pak? Petani ya memang terjadi anggaplah jadi tambahan penghasilan tambahan itu memang ini selalu pasti dikembangkan Oke, terus. sejauh ini dari pemerintah kah Bapak mencari nih apa ya namanya invest untuk khusus memberikan support ke petani turubuk sejauh ini seperti apa Pak? Ya untuk sementara dia warga itu ya sesuai dengan Kemampuannya masing-masing. keaktifan masing-masing aja. Karena apa? Nanti apabila memang ada pengembangan, apalagi udah bisa desa wisata itu nanti ya penambahan untuk lahan kosong bisa dialih itu fungsi untuk dia. pengembangan. Oke, harapan Bapak sendiri sebagai kepala desa apa Pak lebih ke turubuk ini Pak seperti apa yang Bapak inginkan? Ya karena yang pertama bisa mengangkat desa Bapak sendiri ya, lokal ya, desa saya gitu karena memang kandungan tanahnya ini paling subur. Nanti akan ya dikembangkan visualisasikan ke warga biar ya lebih peningkatan penghasilannya. Siapa lagi? Siapa tahu Pak Ade Wahyu juga bisa menciptakan lagi nih produk itu ya. Wisata turubuk karena kan ya petik ya gitu ya petik turubuk jarang-jarang soalnya turubuk ya. Oke. Oke ya. Selain daripada ini juga kita potensi kayak picung. Picung itu Tah. kan picung potensi dari Etanya itu bisa dibuatkan apa? Keluak itu banyak manfaatnya. Diolah juga bisa. Diolah sayur, keluak, sama genjer, dicobek bisa. Gabus. Picung di Cinta Laksana juga. Banyak ya, picung. Saya malah saya nggak tahu pohonnya kayak gimana. Taunya saya picung itu taunya setelah bergabung dengan gabus tadi ya. Oke. Saya mau ngobrol dulu sama Kang Lili nih. Beliau ada ketua Pok Darwis Cipta Pesona. Desa Wisata sorry. Ketua pada Desa Wisata Karangjaya. Pok Darwis sendiri apa sih Pak? Jadi Pok Darwis itu kependekan dari kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata kalau dulu kita kenal namanya Kompepar, komunitas penggerak pariwisata. Namun itu sudah di moratorium oleh pemerintah, maka kemudian diganti dengan Pok Darwis. Oke, masih muda. Memang teman-temannya anak-anak muda. Seumuran ya, gengset. Gengset. Milenial. Oke, apa sih ya yang membuat Kang Lili terketuk gitu ya untuk bergabung di Pok Darwis ini, khususnya di Desa Wisata Karangjaya? Oke. Pada intinya setiap daerah, setiap desa itu punya potensi wisata beragam, baik itu alam, budaya, kearifan lokal dan sebagainya. Nah, maka kemudian potensi itu harus diciptakan ekosistemnya. Oleh siapa? Yaitu oleh Pok Darwis. Pok Darwis itu apa? Pok Darwis itu adalah mereka lembaga di tingkat masyarakat yang menjadi anggota dalam kepariwisataan yang punya kepedulian, komitmen, tanggung jawab dalam upaya menggerakkan iklim pariwisata yang kondusif dalam menciptakan sabta pesona. Oke. Sekarang kan susah ya nyari orang-orang yang mau bergabung di komunitas seperti ini. Ada persyaratan khusus nggak sih untuk bergabung di Pok Darwis itu? Ya, kalau kita sepakat di Pordesta, di Despar Parbud Karawang itu syarat utamanya itu adalah crazy man. Harus gila. Harus gila. Ya. Gue kebawa gila nih gini ya ngobrol sama mereka. Prinsipnya itu ya think globally ecologically lah. Ya. Wawasannya global tapi tindakan-tindakannya value-nya itu lokal. Kan apalagi di Karawang gitu kan yang visibility kotanya industri tapi Karawang juga terkenal dengan kebudayaannya gitu kan. Kita kenal goyang Karawang. Tapi
makna ini dipejoratifkan terhadap hal yang sensitif agak negatif gitu ya. Sehingga kemudian ini harus diupayakan oleh penggerak pariwisata bahwa budaya di Karawang seperti goyang Karawang itu ternyata ada tarian gaplek. Tari gaplek itu tari khas Karawang. Jadi goyang Karawang itu sebetulnya ada di tarian gaplek. Kalau di Karangjaya kebetulan saya potensi wisatanya itu dalam budaya, kearifan lokal dan agrowisata. Kita punya penari dalam tarian gaplek. Nah, itu adalah PR kami sebetulnya untuk bagaimana menjawab makna bias dari goyang Karawang dengan tari gaplek itu yang masyarakat belum tahu gitu kan. Sebetulnya goyang Karawang itu apa? Di antara tari gaplek. Harus dihadirkan Bu Lucy nanti ya di kegiatan nih. Atau nanti datang ke Dewika, di sana ada. Harus putar-putar. Ya, nanti ajak aku ya. Oke. Tapi tiap bulan jadi gila. Oh ya nggak apa-apa. Sebelum kalian ajak aku hilang, aku udah gila duluan. Kang Lili, apa sih yang sudah Akang lakukan? Karena di sini ketua gitu loh Kak. Apa yang sudah Akang lakukan sejauh ini? Yang sudah saya lakukan sejauh ini bagaimana tadi kita terus berupaya menciptakan ekosistem pariwisata karena kan tadi tujuannya itu bagaimana pariwisata ini bisa menjadi instrumen dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Cuan ya, harus masukkan cuan. Pokoknya ujung-ujungnya kita harus kayak gitu. Sudah kalau dikatakan sukses kalau cuannya sudah oke gitu ya. Pendekatan Pokdaris itu ada dua. Pertama, ada pendekatan desa yang berkelanjutan. Fokusnya pada bagaimana menggali potensi alam dan menjaga kelestariannya. Yang kedua itu adalah kita punya konsep CBT. CBT itu apa? CBT? Community Based Tourism. Jadi kalau Pokdarwis itu bisa ditemukan di desa, maka kemudian tren pariwisata itu sekarang di tingkat nasional, di tingkat daerah itu menjamur yang namanya desa wisata. Nah, desa wisata itu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Contohnya, saya menggerakkan pariwisata di Karangjaya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi, bahkan dengan Dinas Koperasi dan juga dengan Bapeda Kabupaten Karawang. Kita sudah bisa meng-NIB-kan dan juga mensertifikasi halalkan para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Desa Karangjaya. Sekarang pembeli tidak ragu lagi karena sudah ada sertifikasi itu tadi ya. Itulah Pokdarwis bisa mengakomodir gitu kan syarat-syarat bagaimana menjadi pelaku ekonomi ya, mereka masyarakat di samping punya produk tapi juga produk itu legal. Semangat ya. Karena memang kami sebagai konsumen juga kadang-kadang agak ragu kalau tidak ada sertifikasi. Akang sudah memperjuangkan itu. Terima kasih. Baik, masih ada 2 narasumber lagi. Saya masih punya 2 PR untuk bertanya kepada beliau. Yang ini sudah tidak asing, melalang buana di dunia perhotelan ya. Jadi bukan hanya di Karawang, beliau sudah kemana-mana. Tapi betah di Karawang, apa yang bikin beliau betah di Karawang? Ibu Dina Puja Astuti. Halo. Saya belum mengorek beliau ya. Tadi sudah sih di belakang layar ya. Gimana nih, Anda sebagai seorang praktisi dikatakan begitu ya oleh kami. Karena memang apa yang Anda lakukan di jalur itu. Bagaimana melihat Karawang saat ini, Ibu Dina? Ini sebuah kota yang sangat luar biasa. Masuk ke Karawang itu 2014 akhir. 2014, hampir 10 tahun. Jadi saya 20 tahun di perhotelan, di dunia pariwisata, 10 tahun saya di Karawang. Tahu sudah berapa hotel yang beliau injak? Semua hotel sudah diduduki sama beliau ya? Dari dengan pengalaman yang saya miliki dan potensi yang ada di Karawang, memang sangat luar biasa dan itu mungkin kalau saya sebagai hotelier, gitu, di posisi general manager itu adalah posisi perhotelan paling tinggi. Nah, dengan segala yang ada dimiliki di Karawang ini, itu memunculkan satu, ini Karawang kalau digarap juga ya. Banyak ya. Potensi buat orang-orang yang pelaku pariwisata sebagai praktisi melihat bahwa potensi-potensi yang ada di Karawang itu sangat luar biasa. Dari mulai alam, gunung, laut ya, pesisir. Ada semua ya di Karawang. Ada ya. Terus dengan kawasan industrinya yang sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah
destinasi yang sangat lengkap. Kita mau bicara destinasi edukasi, ya. Kalau saya sebagai hotelier memutuskan untuk menjadi pelaku usaha langsung, ya. Di 2020 saya membangun perusahaan sendiri untuk di bidang kepariwisataan. Dari mulai LPK, dari mulai manajemen pariwisata, travel agent, semua menyangkut ke pariwisataan. Karena apa? Potensi yang ada di Karawang sangat luar biasa. Jadi itu juga yang pertanyaan saya, kenapa dirimu betah di Karawang? Iya, untuk orang-orang cerdas seperti beliau ya, ternyata banyak yang sudah dimunculkan ini. Benar-benar di 2000 kemarin tuh kita sempat membawa Munas PHRI. Saya kebetulan pengurus PHRI Karawang. Jadi selama 50 tahun PHRI berdiri, tidak pernah yang namanya Munas keluar dari Jakarta. Tidak pernah. Selalu yang namanya Munas itu di Jakarta. Dan 2020 Februari, ya sebelum COVID, PHRI Karawang berhasil menggeser Munas PHRI itu pertama kali keluar Jakarta dan Karawang. Dan saya MC-nya. Waktu itu akan menghadirkan Pak Presiden, ya. Betul. Pak Wakil Presiden. Pak Wapres yang hadir, ya. Dan ini menjadi salah satu etalase kami pelaku di hotel, ya. Rata-rata kan saya GM itu ada yang dari mana-mana, ya, gitu ya, yang sudah berpengalaman dari mana. Dan kami ini melihat, wow, luar biasa sekali sejarah untuk PHRI, ya. Budaya, sejarah, alam, industri, itu sangat luar biasa. Dan mereka kemarin dari keliling Karawang, kan? Betul. Keliling Karawang, ya. Beberapa wisata Karawang. Betul. Nah, saya sendiri melihat potensi itu. Salah satunya adalah yang saya lihat di Cinta Laksana, di kawasan Puncak Sempur, Cinta Laksana, di desa Cinta Laksana ini ada banyak nilai-nilai tradisi. Kalau saya dari kampung nih, di Subang dulu waktu kecil, di sawah itu ayam ngabuluku, kalau ada yang tuh, hafal ya? Hafal ternyata, ya. Ada yang melihat itu ngabuluku. Kalau kata orang Sunda, asawaraas, gitu ya. Melihat pemandangan itu, nah itu mungkin di masih sangat sedikit sekali lah, gitu ya, sangat sedikit sekali. Tradisi itu masih dijalankan dan ada di Cinta Laksana. Saya bilang sama Pak Kades, ya, Pak Lurah, ini bisa dijual. Dan akhirnya saya komunikasi dengan kepala desa, karena memang ini potensinya ini belum terkelola dengan baik, gitu kan, terkelola dengan baik. Nah, kemudian saya konsultasi juga dengan Bu Lucy, terus dengan akademisi, ya, Dr. Adi dan lain sebagainya. Kalau saya mau bikin badan pengelola kawasan wisata dengan menggandeng BUMDes. Cerdas, ya, nih. Ya, karena secara amenities kepariwisataan bisa dijual ini, itu sudah ada, gitu kan. Apalagi dengan potensi yang ada dimiliki, tradisi yang ada di sana. Akhirnya didorong oleh semangat membangun pariwisata Karawang, ya, kita nih orang-orang yang sangat bersemangat, gitu ya. Apalagi Bu Lucy sebagai kepala bidang destinasi pariwisata itu sangat mensupport untuk think tank apanya segala macam lah, gitu ya. Kita tuh bergerak tuh gercep ya, gitu. Kalau Bu Lucy, ya. Dikit dipanggil Bu Dina, Pak Lurah, Kak Kota, ini ada ini. Dan alhamdulillah. Ini juga salah satu kalau tadi disampaikan dengan Kang Ade Wahyu dan Kang Lili, bahwa desa wisata yang kita ada di Cinta Laksana itu adalah kemauan atau keterlibatan memang masyarakatnya yang harus menjadi utamanya. Dan itu bisa diperdayakan oleh Pak Lurah dengan satu komando. Pak Lurah, mau ada Dr. Andi di sana, siap, Bu. Mau ke sini semua gercep, ya. Gercep dan siap, gitu. Ini menjadi salah satu modal. Saya sangat
optimis bahwa kepariwisataan di Karawang dengan menggandeng berbagai pihak dan semangat membangun bersama, ya, maksudnya saya sebagai pelaku usaha swasta lah ya bisa dikatakan membangun destinasi bersama dengan masyarakat sekitar, BUMDes kita libatkan dan masyarakat. Oke, siap. Ibu Dina yang bukan orang Karawang, ternyata beliau memutuskan untuk fokus ya di Karawang dan akan menciptakan, karena memang ini orang-orang cerdas seperti ini, seorang praktisi kepariwisataan. Oke, terima kasih. Satu lagi, saya masih punya narasumber satu lagi yang belum disapa, ada Kang Ahmad Fatoni. Beliau adalah Ketua Darwis Cipta Pesona Desa. Seperti apa nih yang sudah dilakukan? Yang lain sudah aku tanya. Oke, bagaimana Pak? Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Mungkin saya lebih melengkapi dari semua yang sudah disampaikan. Semuanya. Udah kebagian kan? Oke. Tapi mungkin prinsipnya adalah gini. Kami berpikir bahwasanya suatu daerah itu akan mengalami proses pembangunan dengan cepat ataupun lambat, salah satunya harus ada perhatian. Harus ada banyak perhatian dari banyak orang. Dan saya kira kami harus melakukan itu gitu. Ya. Jadi kita coba memunculkan bargaining atau daya tawar, daya tarik kepada semua orang supaya mereka itu datang ke kita. Kemudian ketika banyak yang datang ke kita, kemudian akan muncul banyak perhatian. Dan ketika sudah muncul banyak perhatian, maka terciptalah pembangunan gitu. Nah, jadi proses pembangunan ini akan muncul apabila ada banyak perhatian. Oleh karenanya kami coba tergerak dengan warga sekitar, dengan pemuda-pemuda sekitar untuk menciptakan pesona setiap desa. Gitu. Oleh karenanya Cipta Pesona itu hadir. Cipta Pesona Desa itu hadir dalam rangka menciptakan bargaining untuk banyak orang datang, dan dari ketika banyak orang datang itu pembangunan itu pasti ada. Gitu. Pesona ya. Betul. Jadi kita harus menghadirkan pesona yang membuat wargi semua tertarik dengan keberadaan dan desa kita. Pariwisata adalah salah satu penggerak yang modalnya sedikit, tetapi kalau seandainya kesadaran kolektifnya hadir, maka semuanya akan lebih kuat dibanding dengan ketika mereka ngebangun itu dengan modal yang gede gitu. Jadi tidak bisa kerja sendirian. Betul. Ya. Semua stakeholder harus mendukung satu sama lain untuk terwujudnya sesuatu yang kita inginkan tadi. Kecuali modalnya udah kuat banget. Nah, itu dia. Udah jangan cerita tentang itu. Kuncinya itu di masyarakatnya. Ya, itu dia. Masyarakatnya keberlanjutan itu akan terjadi kalau masyarakatnya yang satu. Dan sosialisasi. Betul. Sosialisasi. Kami akan membantu terus. Dinas Kominfo tentunya sangat siap apabila bapak-bapak membutuhkan kami untuk menjadi corong ya. Darwis itu sesungguhnya adalah juru kampanye. Pariwisata. Nah, itu dia ya. Bagaimana Ibu Kabit? Narasumber terakhir paling sedikit ditanya karena waktunya juga kita nih. Next kita bikin lagi pertemuan kita mungkin lebih spesifik lagi ya. Kalau narasumbernya 6 gini kayaknya bagi waktunya agak susah. Kita langsung aja ke closing statement Ibu Kabit untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan. Harapan saya adalah dengan forum ini kami bersama-sama bekerja guyup karena lambangnya juga bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bercerai kita cari gantian. Gitu ya. Dan kita menggila bersama. Tapi bahagia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lucia Sela, Kabid Destinasi Pariwisata, mengajak teman-teman sadayana hayu berwisata ke Karawang. Dengan berwisata ekonomi warga berdaya, dengan berwisata lokal terangkat, dengan berwisata wawasan terbuka, hati bahagia, dengan berwisata budaya tradisi lestari, dengan berwisata alam terjaga, lingkungan pun lestari. Belum. Pariwisata jalan-jalan cuan-cuan. Pariwisata jalan-jalan cuan-cuan. Akhirnya kita ada di akhir penghujung podcast kita sore hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dan terima kasih wargi Karawang. Pastikan tonton terus podcast YouTube Kemprov Karawang